Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan Al-Quran. Kita ada tema tentang mulia dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab suci yang agung, kitab suci yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat perantara malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam, di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, dan di malam yang paling utama, yakni yang kita kenal dengan Lailat Al-Qadr. Al-Quran, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, merupakan kitab suci yang sangat agung, ya, yang memiliki banyak keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim, dan ia merupakan mu'jizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam, yang hari ini sampai saat ini kita bisa membacanya, kita bisa menyaksikannya. Al-Quran Al-Azim merupakan kitab suci yang anak katakan tadi, ia merupakan mukjizat. Ini didasari dengan hadis yang sahih riwayat Bukhari, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada seorang nabi melainkan diberikan tanda-tanda kebesaran Allah yang dengannya manusia beriman. Dan Rasul kita SAW bersabda, wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan yang Allah berikan padaku, atau yang diberikan kepadaku dari tanda-tanda kebesaran ini, yakni mukjizat, adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan aku berharap aku menjadi nabi yang memiliki pengikut yang paling banyak. Ikhwati fillah rahimani
wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, gembira, bangga dengan anugerah ini. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka gembira, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang dimaksud dengan qul bi fadlillah, fadlullah adalah iman dan Islam. Iman atau Islam. Yang dimaksud dengan rahmat Allah di sini adalah Al-Quran. Ya. Jadi artinya, katakanlah dengan Islam, dengan iman, dan dengan Al-Quran, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan, dari harta benda dunia. Ya. Ayat yang mulia ini datang setelah firman-Nya, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada. Wa huda, dan petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita semua telah datang Al-Quran yang sifatnya ini. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senang, bahagia. Qul, katakanlah, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan Islam ini, dengan iman dan dengan Al-Quran, fabidzalik, dengan ini, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia, huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira, bahagia dengan ini, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hidayah, ini merupakan hal yang harus kita perhatikan, ya. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, bahagianya di atas ini. Kebahagiaan Nabi SAW ketika mendapatkan satu surat dari Al-Quran. Gimana dengan surat-surat yang jumlahnya 114 surat dalam Al-Quran? Dan di atas inilah para sahabat Rasul kita SAW berjalan. Tidak bangga hanya dengan dunia. Ya. Pernah suatu saat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ya, dan terbuka yakni Islam, jadi terjadi futuhat, banyak negeri-negeri yang diislamkan. Nah, di masa beliau datang harta kekayaan Khuraj dari Irak, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an menghitung jumlah harta itu, hitung onta, ya. Dan di samping Umar bin Khattab ada maulan lahu, ada seorang mantan budak, ya. Kemudian Umar berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kemudian mantan budak tadi berkata, segala puji milik Allah, wahai Amirul Mu'minin, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya, wahai Amirul Mu'minin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kadzabta, kau salah. Maksud kadzabta di sini arti akhta'ta. Karena bahasa Hijaz, ya, memaknai kadzabta dengan akhta'ta. Yani kau salah, kau keliru. Bukan itu maksud dari karunia Allah dan rahmatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu hendaknya mereka gembira. Maksudnya adalah bil huda was sunnah wal Quran.
dengan petunjuk, dengan sunnah dan dengan Quran. Ya, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari harta dunia yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un, kata Umar. Dan harta ini masuk dalam kategori mimma yajma'un, dari apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tengok diri kita. Kita perhatikan, ya. Kita ini bangganya, senangnya, ya, di mana? Ya. Banyak di antara kita, ya, bangga kalau dapat harta dunia. Dapat mobil, dapat rumah, dapat motor, dapat harta dunia, senang. Ini sesuatu yang wajar, tidak dicela. Tetapi yang jadi masalah adalah membatasi kebanggaan, kesenangan hanya dalam masalah dunia. Tidak pernah kita merasakan senang ketika mendapatkan Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah, beliau habarkan dalam hadis Bukhari, telah turun kepadaku di malam ini sebuah surat. Kata Rasulullah, ya ahabbu ilayya min an tatlu'a alaihi syams. Turun padaku di malam ini sebuah surat yang ia lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Kemudian beliau membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Lihat, ya, kesenangan Nabi Muhammad SAW maaf, dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, ya, dan kesenangan orang-orang soleh ketika mendapatkan hidayah, ketika bisa baca Quran, ya, ketika bisa memahami Al-Quran, dan ketika bisa mengamalkan Quran. Ini kesenangan orang-orang baik, kesenangan Nabi Muhammad SAW, senangnya Umar bin Khattab dan yang lainnya dari kaum salaf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab yang agung yang Allah hadiahkan untuk umat manusia, untuk kita semua, untuk kaum muslimin, yang Allah sifati dia sebagai hidayah, petunjuk. Ya, hudal linnas, petunjuk untuk manusia secara umum, dan hudal lil muttaqin, untuk petunjuk orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dan faedah dari Al-Quran ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran, kalau kita berdekat-dekat dengannya, ya, kita membacanya, kita mentadaburinya, kita mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ila nur. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, litukhrijan nas minadh dhulumati ila nur. Untuk kau keluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin dari Rabb mereka ke jalan Allah, Allah yang maha perkasa, ya, Allah yang maha bijaksana. Jadi Al-Quran ini mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, ya, orang yang berpegang teguh dengan Quran, yang mengamalkan Quran, Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya, menjaganya dari kesesatan, dan di akhirat kelak dia mendapatkan kebahagiaan, tidak menjadi orang yang sengsara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Yang artinya, ya, syahidnya di sini, faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang berittiba, mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan
yang singkat ini, ya, Ana akan sedikit membahas tentang kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dengan Al-Quran yang agung ini. Ya. Jadi kita hendaknya betul-betul menyadari bahwa Al-Quran, kitab suci yang agung, ya, kitab suci yang mulia yang ada di hadapan kita, ya, itu adalah petunjuk buat kita semua. Nah, bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran agar Allah angkat derajat kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin. Baik. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Utsman, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ikhwati fillah menjelaskan belajar dan mengajarkan Quran yang dimaksud belajar dan mengajarkan yang pertama tentang lafaz-lafaznya, cara baca. Ya. Yang kedua, belajar dan mengajarkan tentang isi, maksud diturunkannya Al-Quran. Jadi yang pertama adalah belajar dan mengajarkan tata cara baca Quran. Ya, kalau misalkan kita belum bisa membaca, kita belajar. Ya, tidak akan lama, paling sebulan, 2 bulan, ya, atau setengah tahun, ya, kita bisa menguasai cara baca Quran. Ya, walaupun ya tidak harus menjadi qari, ya. Yang penting kita bisa membaca Al-Quran. Yang masih belum mengerti huruf-huruf hijaiyah, belajar huruf hijaiyah, belajar Iqra, nggak masalah. Kemudian belajar tajwidnya. Karena dalam membaca Al-Quran itu tidak seenaknya, tidak boleh kita seenaknya baca Quran. Ada aturannya. Ya. Ada sunnahnya. Ada sebuah athar, yang athar ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, ya, di silsilah al-ahadits as-sahihah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah beliau mendengar seseorang membaca surat At-Taubah 60. Dia baca, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Abdullah bin Mas'ud berkata, maha kata aqra'anihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu cara Nabi membacakan Quran kepada kami, ya. Tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qiraah kepada kami. Nah, orang itu bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wa kaifa aqra'aka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Aba Abdurrahman? Kalau begitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan qiraah, mengajarkan bacaan Quran kepada engkau wahai Aba Abdurrahman? Kemudian dia contohkan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud membaca dengan ra-nya memanjangkan lebih dari 2 harakat. Dan dalam belajar ilmu tajwid ini namanya mad wajib muttasil. Ya. Oleh karena itu kita, ya, membaca Al-Quran harus mengikuti kaidah-kaidah ini. Ya, jadi belajar, dan itu tidak lama, ya, tidak lama kita akan bisa insyaallah menguasai. Cuma kita harus punya waktu, bukan sisihkan waktu, tapi kita harus punya waktu. Kita berikan waktu terbaik kita untuk belajar membaca Al-Quran, ya, membaca Quran. Apakah di rumah, ya, kita panggil kawan kita yang bisa ngaji, atau ustadz yang bisa ngaji, bisa ngajarkan kita pelajari, ya, nggak akan lama, ya. Ya, sepekan sekali, sepekan 2 kali, kemudian kita ulang-ulang sampai kita bisa. Kemudian sambil kita memahami isi Al-Quranul Karim. Ingat selalu,
Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban kita atau seyogianya ya, yang harus kita perhatikan dalam Al-Qur'an kita adalah setelah kita belajar, kita banyak membaca Al-Qur'an. Kita baca Quran sebanyak-banyaknya. Jadikan sebagai wirid kita, ya. Jadi kita baca tiap hari, ya. Apakah 1 juz atau lebih dari itu, atau misalkan kalau tidak sanggup kurang dari itu, ya. Misalkan setengah juz atau sedikit tapi dawam terus menerus. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dawam, yang terus-menerus walaupun sedikit. Mudah-mudahan dari sedikit akan meningkat. Jadi mungkin sampai 1 juz sehari, bisa menyelesaikan sebulan 1 kali. Setiap bulannya menghatamkan 1 Quran. Ini indah. Hidup bersama Al-Quran sangat indah sekali. Kita tidak akan diperbudak dengan hal-hal yang tidak manfaat. Jadi waktunya akan berkah. Tidak akan ada yang terbuang. Ya, baca Quran tiap hari kita baca, kemudian kita kasih tanda. Nah, besoknya lanjutkan gitu. Itu tugas kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita, jangan sampai menyia-nyiakan kesehatan kita, jangan kita sampai menyia-nyiakan waktu kita. Ya, kita ingin dekat sama Allah. Nah, di antara cara yang paling bagus mendekatkan diri pada Allah, yang paling murah, yang paling mudah, murah dan mudah, ya, itu baca Quran. Dan akan datang keberkahan. Ya. Dalam membaca Al-Quran, itu pahalanya besar sekali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Rasul kita SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan 1 pahala. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Jadi 10 pahala. Dan aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi pahalanya begitu banyak sekali. Coba kita bayangkan baca misalnya surah Al-Fatihah, ya. Tidak akan menghabiskan 2 menit baca Al-Fatihah, kemudian akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi seseorang yang membaca 1 ayat saja dari Al-Qur'anul Karim dengan niat yang ikhlas, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah turunkan rahmatnya dan Allah masukkan ke surga dengan sebab itu. Jadi kita jangan putus asa, kita harus semangat, tak boleh malas untuk membaca Al-Quran, kitab suci kita yang mulia, yang kita bangga dengannya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, kita belajar, kemudian kita banyak membaca, ya, banyak membaca. Ya, dan dalam membaca ini ada faedah. Membaca dalam keadaan apapun dapat pahala. Ya. Ada pertanyaan, gimana ana masih terbata-bata baca Quran? Dapat pahala. Oleh karena itu dalam majlis ini ana akan sampaikan kepada kaum muslimin dan ikhwah juga, dan untuk risalah untuk yang mengajar Quran. Jangan kejam-kejam sama orang yang belajar, karena ada sebagian dari pengajar Quran berkata begini, ente hati-hati ya kalau baca Quran, harus betul-betul lempeng lurus makhrajnya dan sifatnya, karena kalau bisa salah nanti berdosa. Nauzubillah, sampai ada yang masuk neraka nanti. Nauzubillah. Ini bukannya malah ngajak orang untuk baca Quran, ini malah nakut-nakuti orang. Ya, ini nggak benar. Ya, kita justru bilang ke kawan-kawan kita, ke murid kita, kepada kaum muslimin, ayo baca Quran, ayo baca Quran. Walaupun belum bisa, walaupun masih terbata-bata, ya, karena pahalanya besar. Ayo berdekat-dekat dengan Quranul Karim. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha,
al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir, ya, mahir membaca Quran, kedudukannya bersama malaikat yang mulia, ya, yang kiram, yang baik-baik, ya, al-bararah. Ini yang mahir. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'tamu fihi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Orang yang kedua, kata Rasul, orang yang baca Quran, yang terbata-bata masih bacanya, tidak lancar, ya, seperti banyak kita yang baca Quran tidak lancar, ini dapat 2 pahala, kata Rasul. Jadi orang yang kedua ini yang baca Quran, yang masih terbata-bata dan dia merasa berat, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi nggak boleh kita takut-takuti. Ini untuk guru-guru pengajar Quran, guru tajwid, ya. Jadi kasih kabar gembira kaum muslimin, kasih kabar gembira supaya mereka senang dengan Quran, supaya mereka kembali ke Quran, supaya mereka membaca Quran. Jangan ditakut-takuti. Oh, nanti kalau salah makhrajnya, salah bacanya, masuk neraka. Subhanallah. Nah, ini kekeliruan. Ini berlebihan, ini ghulu. Ya, ini ghulu. Justru kita ingin kaum muslimin itu kembali baca Quran, berdekat dengan Quran supaya dapat pahala banyak. Saya yakinnya tidak ada orang Islam yang mau membaca Quran dengan salah. Saya yakinnya tidak ada orang yang ada iman di hatinya sengaja baca Quran dengan salah. Tidak ada itu. Ya, justru mereka ingin baca Quran, dapat pahala. Dan Rasul SAW ngasih kabar demikian. Oleh karena itu, jangan sadis-sadis, ya, ngatain orang kalau membaca Quran salah masuk neraka, wala'iyadzubillah. Ini nggak boleh, ya. Justru kita ajak, kita beri semangat agar kaum muslimin mendapatkan pahala yang banyak dengan berdekat-dekat dengan Quran, dengan membaca walaupun masih terbata-bata. Ya. Ini kabar gembira dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi perhatikan, yang pertama kita belajar, yang kedua kita baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, adalah kita tadaburi Quran. Ya. Kita mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena di antara tujuan diturunkannya Quran adalah untuk ditadaburi. Kita pahami, ya. Kita pahami maksudnya, ayat-ayat yang ada, ya. Kita berusaha membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini tugas kita, ya. Insya Allah waktu kita manfaat, waktu kita berkah, ya, daripada kita buka-buka medsos, ya, kemudian buka-buka grup-grup yang kadang grup-grup yang nggak jelas, atau main game dan seterusnya. Ini waktu terbuang sia-sia. Jadi kalau baca Quran, tadaburi, ya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, Masya Allah, waktunya berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, yang penuh dengan keberkahan. Lihat, Quran kita ini penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran diantaranya untuk ditadaburi. Jelas sekali, Allah menginginkan dari kita untuk mentadaburi Al-Quran. Allah menginginkan dari diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar Quran itu ditadaburi. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Ya. Jadi ini maksud dari diturunkannya Al-Quran, dan sangat dikhawatirkan sekali, ya, kalau orang tidak bisa mentadaburi Quran. Ya, karena apa? Bisa jadi tanda hatinya dikunci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran? Ya, atau hati mereka terkunci?
Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala nganjurkan kita untuk tadabbur. Ya. Jadi ini perhatikan. Kita pelajari, kemudian kita baca, kita tadabburi. Kemudian berikutnya adalah kita amalkan Al-Quran. Ya, berpegang teguh dengan Quran. Kita natamassak bil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat ke-43. Ya. Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Berpegang teguhlah dengan apa-apa yang diwahyukan kepada engkau. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Ya. Innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Nah, maksudnya, ya, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan perintah kepada umatnya pula, kepada umatnya untuk berpegang teguh, untuk mengamalkan isi Quran. Maksudnya apa? Maksudnya dalam menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis oleh Rasul SAW, dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Ya. Allah perintahkan kita mentauhidkan Allah. Ini perintah yang paling tinggi. Allah perintahkan kita bertauhid, kita bertauhid. Jangan sampai berbuat syirik. Ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan tauhid kita. Karena perintah pertama kali yang sangat besar yang ada dalam Quran, kalau kita baca Al-Quran ini, ya, ayat-ayat perintah masuk ke dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, ibadahlah kepada Rabb kalian, yang telah menciptakan kalian. Larangan pertama kali, larangan tentang syirik. Wala taj'alu lillahi andada. Makanya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan tauhid kita, iman kita, keislaman kita. Ya. Nah, ini perintah Allah dalam Al-Quran untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata. Ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Contoh apa? Contohnya misalkan meyakini ada di sana yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian dari kita meyakini ada penunggu gunung. Ya. Penjaga gunung selain Allah yang harus dikasih sesuatu. Ada di antara kita meyakini ada penjaga laut. Ada yang meyakini ada Nyi Roro Kidul. Ya. Nanti kalau nggak dikasih sesuatu, Nyi Roro Kidulnya, nanti terjadi tsunami. Ini umat Islam harus paham ini. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW harus meyakini bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita kembali ke Quran. Kalau Quran perintahkan sholat, kita sholat. Kalau Al-Quran perintahkan zakat, puasa, haji, kita lakukan. Ya. Nah, sebentar lagi insya Allah puasa tuh, bulan puasa, ya. Allah perintahkan kita puasa. Som Ramadan yang sholat sebentar lagi, mungkin sekitar 2 bulanan lagi. Ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu. Kemudian Allah misalkan larang kita dari berbuat durhaka sama orang tua, kita nggak boleh melakukannya. Kita harus berbuat baik. Allah larang kita dari berbuat zina, kita tinggalkan zina. Kita jauhi zina. Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya. Dan seterusnya. Kita berpegang teguh dengan Quran supaya menjadi orang-orang yang mulia dengan Quran. Ya. Nah, itu. Dan Quran ini tinggi, sangat tinggi sekali. Kemudian berikutnya adalah, ya, kita menjaga Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Nah, ini. Jadi pertama belajar, kedua mentadaburi, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Quran yang keempat, dan yang kelima kata ulama seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata, jaga Quran dari penafsiran tanpa ilmu.
Ya, jaga Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Kalau ada yang bertanya, emang ada yang menafsirkan Quran tanpa ilmu? Ya, jawabannya ada, banyak. Ya, jadi kita jaga Quran dari penafsiran tanpa ilmu. Ya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Kita perhatikan ayat ini. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad maksudnya, Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Darinya ada ayat-ayat yang muhkam. Dan itu merupakan induk dari Al-Quran. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, di sini kita dapat pelajaran bahwa Allah menghabarkan kepada kita Al-Quran ini ada dua jenis ayatnya. Yang pertama ayat-ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam itu yang bagaimana? Kata ulama, di antara maknanya adalah ayat-ayat yang jelas, wadihat, bayyinat, ya, yang jelas, yang bisa dipahami langsung. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, di antara maknanya adalah ayat-ayat yang sulit dipahami, ya, ayat-ayat yang bisa dibawa ke sana kemari. Nah ini, kita lihat juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ya, ada dua golongan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Golongan orang yang sesat, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Maka adapun orang-orang yang di hatinya ada sesat, apa yang mereka lakukan? Dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, mereka melakukan dua hal. Ya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. Mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat ini untuk dua hal. Yang pertama, ibtigha'al fitnah. Yang kedua, wabtigha'a ta'wilih. Yang pertama, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan yang kedua, mereka nafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Nah ini. Nah, ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, Rasul berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang sahih ada di Bukhari. Aisyah, kata Rasul, "Idza ra'aiti alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Apabila engkau melihat orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka adalah orang yang Allah sebut dalam ayat ini. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada sebagian orang yang berkata ayat-ayat Allah, Al-Quran ini bisa ditafsirkan dari semua sisi, banyak makna, subhanallah. Dari sisi lain ini perkataan benar. Tapi ada orang yang mengatakan ini, ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyesatkan umat. Dengan tujuan agar dikatakan tidak ada yang sesat dalam penafsiran. Mau ditafsirkan liberal, boleh. Mau ditafsirkan seenak sendiri, boleh. Ini muskilah. Oleh karena bermunculan tafsir-tafsir liberal, ya, ini mengerikan sekali. Ya, jadi Anda kasih contoh yang sangat mudah saja. Beberapa tahun yang lalu, ya, supaya kita yakin betul memang ada orang yang menafsirkan Quran tanpa ilmu. Ya, ada sekelompok, ya, sekelompok apalah, pengajian mungkin, ya, sekelompok apa gitu, ya, sekelompok orang kelompok tertentu, ya, itu nafsirkan ayat Al-Quran dengan tanpa ilmu. Di antara ajarannya adalah barangmu barangku, sendalmu sendalku, motormu motorku, motornya orang motor saya.
dan seterusnya. Oleh karena itu, dia dengan keyakinan ini, ya, kalau misalkan masuk ke masjid, kemudian keluar, dia bawa sandal dia yang jelek, kemudian pas pergi, dia ambil sandal orang yang bagus. Ketika ketahuan sama orang yang punya sandal yang bagus itu, Mas, itu sandal saya. Atau Bang, itu sandal saya. La. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Dia pakai ayat tuh. Milik Allah lah apa yang di atas muka bumi ini, apa yang ada di langit ini di atas muka bumi ini. Jadi kalau milik Allah, ya milik siapa saja. Ini kan milik Allah. Ini. Ngambil motor orang, dalilnya lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya, lihat, mencuri, ya, ngambil hak orang lain tanpa hak, ngambil harta orang tanpa hak, dari apa? Dari Al-Quran. Ini salah satu contoh di antara ribuan contoh orang yang menafsirkan Quran tanpa ilmu. Oleh karena itu, wajib kita menjaga Al-Quran kita yang suci, yang agung, dari pemikiran-pemikiran yang nyimpang ini. Dari penafsiran-penafsiran yang seenaknya saja dalam menafsirkan Quran. Oleh karena itu, kita hendaknya betul-betul belajar Al-Quran. Kembali ke Quran. Kita mempelajarinya, ya, kita membacanya, kita mentadaburinya, kita berusaha untuk mengamalkan isi Quran, dan kita jaga Al-Quran dari hal-hal yang begitu. Dari penafsiran tanpa ilmu. Ya. Dan sekali lagi, orang yang melakukan hal itu, ya, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjaminnya dengan jaminan yang luar biasa. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak menjadi orang sengsara di akhirat kelak. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan riwayat Imam Malik di Muwatta dan yang lainnya, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat, kata Rasul. Kalian tidak akan tersesat selama kalian memegang dua perkara tersebut. Yakni apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita berpaling dari Quran, maka wal'iyadzubillah, ya, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatkanku dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan, ya, dalam kajian kita di siang hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengingat, ya, tentang kajian siang hari ini. Tugas kita adalah mempelajari Quran, ya, kemudian membaca, ya, kemudian mentadaburi, kemudian kita amalkan, berusaha kita amalkan dalam sehari-hari, kemudian kita menjaga Quran dari tangan-tangan kotor, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali Anda kembalikan ke studio, barangkali ada pertanyaan, ya, silakan. Nah, tayyib. Nah, tayyib. Ada pertanyaan? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya bagaimana caranya agar terus semangat dalam membaca Al-Quran. Ya. Taib. Bagaimana caranya agar terus semangat dalam membaca Al-Quran? Ya. Taib. Yang pertama yang harus kita ingat adalah kita harus memiliki niat yang lurus dalam membaca Quran. Karena orang yang memiliki niat yang lurus dalam membaca Quran akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolong, dibantu dalam usahanya. Dalilnya apa? Dalilnya dalilnya adalah hadis Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Hadis yang pertama yang ada di Sahih Bukhari, dan yang sering bahas kajian di Arba'in Nawawiyah juga menjumpai hadis ini di nomor satunya. Imam Nawawi meletakkan hadis ini di nomor satu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia ambil atau wanita yang dia nikahi, hijrahnya ke arah itu. Syekh Sadhan rahimahullah mengatakan di antara faedah ini fima makna, orang yang niatnya lurus betul-betul karena Allah, Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu. Orang yang niatnya tidak karena Allah, Allah tinggalkan dia. Nah, itu. Jadi pertama kali kita harus luruskan niat. Ya. Kemudian juga di antara cara untuk semangat kita baca. Kita baca keutamaan membaca Al-Quran. Keutamanya pahalanya banyak seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya. Orang yang baca Quran itu akan diberikan pahala yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak derajatnya naik dia. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr, yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra, dikatakan pada orang sahibul Quran pada hari kiamat, bacalah, wartaqi, dan naiklah derajatmu tinggi. Terus naik. Warattil, dan bacalah Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Nah, ini keutamaan yang besar, terutama bagi yang para penghafal Quran. Ya. Nah, kemudian di antara hal yang bisa memotivasi kita dan membuat kita semangat baca Quran, ya, adalah kita harus ada aturan dalam baca itu. Ya. Berapa yang kita baca seharinya? Jangan melebihi kemampuan kita. Kalau kita mampunya setengah juz, ya, kalau kita mampunya seperempat, ya. Kalau kita mampunya satu juz, ya. Jangan seperti sebagian kita pas lagi semangat, Masya Allah, bacanya mungkin sampai setengah Quran. Terus begitu, nggak akan lama selesai, dia nggak baca lagi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali illahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dawam, yang terus-menerus walaupun sedikit. Nah, sedikit kita terus, tapi terus. Ini yang bikin kita bertahan. Ya. Jadi tidak berlebihan, tidak kurang-kurang. Ini yang akan membuat bertahan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian doa. Ya, selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu membimbing kita, ya, dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan yang kedua ini, ya. Baik. Iya. Pertanyaan kedua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pendidikan yang paling sesuai dengan usia anak 13 tahun seusia SMP, apakah menyekolahkannya ke ponpes khusus tahfidzul Quran atau yang ada ilmu syar'inya? Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, anak kira tidak ada pertentangan, ya. Ya. Kita lihat anaknya juga, jadi kemampuannya bagaimana. Tapi kalau misalkan anak pribadi, ya, kalau misalkan bisa khusus untuk tahfidz dulu, itu lebih bagus, ya. Khusus Quran dulu, karena anak segitu misalkan masih dia punya hafalan yang bagus, ya, kemudian juga masih muda, masih kecil, ya, kemudian juga awal-awal untuk mempelajari ilmu yang lainnya, karena Al-Quran ini kunci dari ilmu yang lain. Al-Quran ini kunci dari ilmu-ilmu Islam yang ada. Ini keberkahan Quran diantaranya. Jadi kalau kita perhatikan semua ilmu dalam Islam, pasti kembalinya ke Al-Quran. Coba antum mencari ilmu apapun yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dalam Islam. Jawabannya tidak ada. Semua ilmu muaranya ke Al-Quran. Ya. Karena itu kalau misalkan anak-anak kita, ya, diberikan khusus tentang Quran, ya,
kemudian setelah itu mempelajari yang lainnya, maka lebih bagus, ya, seperti itu. Jadi karena Quran dulu, kemudian ilmu-ilmu yang lain akan mudah dikuasai, karena ini merupakan keberkahan dari Al-Quran, ya. Jadi pilihkan yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi usahakan ada sekolah yang tidak bisa, tidak khusus Quran, ya nggak apa-apa kita masukkan ke sekolah-sekolah yang ada kurikulum yang pelajaran lainnya, karena anak-anak kita juga butuh ilmu-ilmu yang lain, ya. Tetapi kalau misalkan khusus Quran dulu, ya, setahun 2 tahun itu lebih baik, gitu. Ini kalau pandangan anak, ya, pandangan anak. Ya, tetapi sekali lagi kita kembalikan ke anak itu. Kadang ada anak yang ngapalin nggak mampu dia, atau kurang mampu dan seterusnya. Ada anak yang mampu, ya. Jadi kita sebagai orang tua mengarahkan dan tentunya tidak memaksakan anak itu, karena kalau takutnya anak jadi stres juga, ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian berikutnya, bagaimana cara kita sebagai orang tua agar mampu memberikan motivasi untuk anak-anak kita dalam belajar Al-Quran, ya. Motivasinya orang tua untuk anak-anak, ya. Pertama, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menjaga anak-anak kita, ya. Kemudian kita kasih motivasi, ya, kasih cerita-cerita, ya, cerita-cerita tentang perjalanan para sahabat, cerita-cerita tentang orang-orang soleh, cerita tentang ulama, ya. Kemudian dibawa di tempat-tempat yang dekat dengan Quran. Ini motivasi awal, ya. Dibawa ke guru-guru yang mengajarkan Quran, dibawa ke majelis-majelis yang mengajarkan Al-Quran di situ. Supaya apa? Supaya anak itu lingkungan Al-Quran, gitu. Minimalnya akan istilahnya kecipratan, ya, gitu. Apalagi misalkan ternyata subhanallah Allah kasih hidayah, Allah kasih kemudahan bagi anak kita untuk semangat sendiri untuk ngapalin Quran, untuk berdekat-dekat dengan Quran. Oh, ini luar biasa sekali, ya. Juga bisa dengan cara misalkan kita kasih hadiah. Kalau misalkan sudah hafal 1 juz, kita kasih hadiah. Tapi tidak kita dari awal, ya, supaya kita didik anak ini ikhlas, ya. Jangan selalu kita kasih hadiah, tapi sesekali kasih hadiah. Caranya adalah kita ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkan adik bisa ngapal Quran ini dengan izin Allah, nanti mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada ayah atau orang tuamu untuk bisa untuk bisa ngasih hadiah, gitu. Nah, ini juga kalimatnya harus diperhatikan. Ini nasihat ulama seperti Syekh Sulaiman Ruhaili ngasih begitu. Jangan kita lepas dari Allah. Karena sebagian orang tua yang ngasih hadiahnya bilang gini, "Nak, kalau anak hafal 1 juz, abi kasih hadiah sepeda," misalnya gitu. Jangan, mestinya kalau adik hafal 1 juz, mudah-mudahan Allah kasih rezeki kepada abi agar Allah kasih hadiah lewat abi kepada adik. Gitu. Ini lebih enak. Jadi mengikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya ada di sini. Ngajarkan anak kita bisa hafal Quran dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih motivasi seperti ini tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain, akhi? Oh iya, alhamdulillah. Baik, ini pertanyaan terakhir, ya, dan ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Saya minta maaf atas banyaknya kekurangan. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.